Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Guru dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat belajar jarak jauh, yaitu memahami tentang dampak media sosial atau medsos dan cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Oke ya. Mungkin siswa semuanya ya sudah mengetahui apakah itu dampak yang akan terjadi ketika kita menggunakan media sosial dan bagaimanakah caranya menggunakan media sosial yang baik dan benar. Karena apa? Dunia sekarang itu semuanya pasti mengenal yang namanya medsos atau media sosial. Oleh karena itu kita harus bisa untuk pandai-pandai menyikapinya ya. Yang pertama yaitu ada dampak dari penggunaan media sosial. Pertama adalah dampak positif. Dampak yang baik dengan adanya media sosial, apakah yang akan kita dapatkan ya? Yang pertama adalah memudahkan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang lebih cepat. Sudah otomatis ya. Dengan adanya media sosial ini akan memudahkan kita dalam berkomunikasi. Contohnya, yang dulu mungkin kita harus menghubungi saudara, teman, kerabat dan lain sebagainya harus menggunakan SMS ataupun telepon. Kemudian apalagi harus kita pergi ke rumahnya dan sebagainya. Sekarang dengan adanya media sosial yang baru, kita tinggal chat menggunakan WA, kita bisa share lokasi, kita bisa mengirimkan gambar, atau bahkan kita sekarang bisa video call langsung melihat orangnya ya. Itu udah otomatis untuk memudahkan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang lebih cepat. Contohnya, kita menginginkan sebuah berita misalkan hari ini beritanya ada apa yang sedang viral, kita langsung aja buka diklik di internet langsung mendapatkan informasi tersebut. Ya otomatis informasi akan lebih cepat. Itulah dampak positif yang pertama. Kemudian yang kedua, membuka peluang bisnis baru. Seperti yang marak saat ini adalah yaitu bisnis online. Semuanya serba online. Contohnya juga banyak sekali. Mungkin kalian juga salah satu pengguna dari media online yang menggunakan online Shopee, kemudian menggunakan Tokopedia, kemudian ada yang lain-lain ya, Lazada dan sebagainya. Itu kan semuanya adalah berbasis online ya. Dan sudah jarang juga sekarang juga ada ojek online ya. Gojek, ada Gober dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini akan membuka peluang bisnis baru ya bagi para pengusaha. Makanya kita harus pandai-pandai ya, pandai-pandai dalam menyikapi apa hal sesuatu yang baru. Tentunya ini akan berdampak positif bagi kita. Yang ketiga yaitu mempromosikan kekayaan kebudayaan Indonesia melalui situs internet. Contohnya adalah misalkan kita hidup di daerah Kebumen ya, Kebumen itu ada kesenian tradisional yaitu namanya ebek. Ebek atau jaranan ya. Kita bisa memvideo ketika ada pementasan kita video, kemudian nanti kita upload ke YouTube ya. Otomatis nanti akan bisa ditonton oleh seluruh dunia ya. Kemudian tidak hanya kebudayaan juga nanti ada alam misalnya ya, ada wisata dan sebagainya kita bisa explore, kita bisa upload ke YouTube supaya nanti untuk lebih memperkenalkan kekayaan Indonesia. Itu adalah dampak positif daripada media sosial. Mudah-mudahan peserta didik semuanya di rumah nanti bisa untuk mengambil dampak atau sisi positifnya dari perkembangan media sosial yang ada pada saat ini. Yang kedua, yaitu ada dampak negatif dari penggunaan media sosial. Apa saja sih? Yang pertama, setiap individu semakin malas untuk bersosialisasi secara fisik. Contohnya itu sangat gampang ya. Zaman sekarang itu antara satu dengan yang lainnya itu jarang untuk bertemu ya. Mereka
lebih senang hanya untuk lewat video call, lewat telepon, ataupun hanya lewat chat saja ya. Nah, itu adalah salah satu dampak negatif daripada penggunaan media sosial. Yang kedua, yaitu munculnya situs-situs yang berkonten pornografi yang dapat merusak moral generasi muda. Dengan adanya media sosial sekarang itu banyak sekali yang namanya situs-situs yang berkonten pornografi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para siswa semuanya, jangan sampai kok kalian salah terjerumus nanti malah mengakses situs-situs yang seperti itu ya. Karena apa? Dapat merusak moral generasi muda. Yang ketiga, penipuan, perjudian, dan prostitusi online yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekarang itu marak sekali penipuan. Contohnya, misalkan kita mendapatkan SMS, selamat Anda mendapatkan uang sekian ratus juta, tapi harus kirimkan bla 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 dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari jenis-jenis penipuan. Kemudian yang kedua perjudian. Perjudian sekarang di internet itu banyak sekali dan harapan dari kami semua siswa itu tidak terjerumus ke sana ya. Tidak melakukan perjudian baik secara online maupun offline-nya seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah prostitusi online, ini juga sekarang banyak marak sekali ya, baik di kalangan pelajar maupun orang dewasa. Harapan kami jangan sampailah kita masuk ke dalam dunia seperti itu ya. Kita hanya cukup mengetahui saja, tidak perlu menjadi pelakunya. Oke. Selanjutnya itu ada cybercrime ya, kejahatan yang melawan hukum dengan menggunakan teknologi komputer. Contohnya seperti pembobolan ATM, kartu kredit, dan mencuri data perusahaan. Itu dimanakan dengan cybercrime. Kemudian yang sering dilakukan itu ada cyberbullying ya. Bentuk kekerasan yang biasanya dialami oleh remaja dan dilakukan oleh teman seusia mereka melalui internet. Seperti contohnya mengejek, menghina, intimidasi, dan dipermalukan. Itu adalah disebut dengan cyberbullying. Ini sangat marak sekali. Kadang kalian marah dengan teman, nulis status di Facebook, di WA dan sebagainya, itu nanti bisa masuk ke dalam cyberbullying. Selanjutnya, munculnya berita-berita palsu atau hoax yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Nah, ini pesannya adalah jika kalian mendapatkan informasi atau berita, jika belum tahu tentang kebenaran berita tersebut, tidak usah di-share, jangan disebarkan ya. Karena apa? Nanti bisa mencemarkan nama baik seseorang. Makanya silakan pandailah bijak dalam menggunakan medsos. Yang terakhir, turunnya prestasi belajar dan kualitas kerja seseorang. Otomatis jika kalian itu sering menggunakan medsos, media sosial, tidak pernah belajar, otomatis prestasi belajar kalian akan turun. Dan yang terakhir itu ada kualitas kerja seseorang. Orang kerja sambil menggunakan medsos ya, bermain HP dan sebagainya, otomatis pekerjaannya pun nanti akan terbengkelai. Itu adalah dampak-dampak negatif dari penggunaan media sosial. Kemudian bagaimana sih caranya untuk menggunakan media sosial yang baik? Yang pertama, bijak dalam memilih informasi ya. Maksudnya apa ya? Sekarang itu banyak sekali informasi yang kita dapatkan melalui media sosial ya. Tidak menutup kemungkinan setengah dari informasi tersebut itu adalah berita palsu atau hoax. Oleh karena itu, kita harus bisa mencermati ya sebelum kita meng-share atau sebelum memberikan kepada orang lain ya. Yang kedua, proteksi data pribadi ya. Proteksi data pribadi. Maksudnya apa? Perlu diingat bahwa media sosial merupakan ruang publik dalam dunia maya. Maka disarankan untuk tidak menyebarkan data informasi yang bersifat pribadi. Contohnya kita tulis alamat rumah, nomor telepon atau informasi yang lainnya di dalam media sosial. Maka nanti akan bisa untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pikir dahulu sebelum membuat status. Jadi maksudnya apa?
Sebaiknya sebelum mengunggah sesuatu kita pikirkan dahulu kira-kira nanti dampaknya apa dengan apa yang akan kita posting. Kalau dampaknya negatif lebih baik tidak usah diunggah ya seperti itu. Yang keempat, memperhatikan hak dan privasi orang lain. Selain menjaga pribadi kita, kita juga harus bisa menghargai privasi orang lain. Makanya tidak boleh sembarangan. Yang kelima, etika saat berinteraksi di media sosial. Maksudnya apa? Kita itu harus mempunyai etika, ya sopan santun ketika kita menggunakan media sosial. Jangan sampai menghina orang, mengejek orang, karena nanti akan bisa menimbulkan suatu tindakan yaitu kontroversi nanti bisa membahayakan diri kita ya. Contohnya dalam memberikan komentar, terutama ini ya, yang sering komentarnya tidak baik, mohon nanti diperbaiki. Yaitu adalah salah satu etika saat berinteraksi dalam media sosial. Yang keenam, bijak dalam membagikan konten. Nah ini ya, kalau ada konten silakan diperhatikan dulu apakah konten tersebut mengandung sara ya. Kalau mengandung sara ya tidak usah disebarkan ya. Yang ketujuh, filter pertemanan. Ini juga sangat penting. Kalian harus tahu teman-teman kalian yang ada di medsos. Kalau teman-teman kalian tidak bermanfaat atau bisa menimbulkan sesuatu yang merugikan kalian, lebih baik dijauhi ya, di-cut pertemanannya ya. Jangan sampai kok malah kalian menjadi istilahnya bergabung dengan mereka dan nantinya akan menimbulkan suatu masalah ya. Yang terakhir itu ada batasi penggunaan media sosial ya. Sekarang banyak generasi muda yang sudah kecanduan dengan media sosial. Bangun tidur langsung update status sampai nanti mau tidur lagi masih pegang HP ya, penggunaan media sosial. Makanya kita harus bisa membatasi, tahu waktunya kapan kita menggunakan media sosial ya. Oke, mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya ya. Terima kasih. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikan banyak kekurangan baik perkataan maupun materi. Pak Guru minta maaf yang seterus-terusnya. Saya akhiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wahiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan.